Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari cerah di Melbourne? Oh, ini hari luar biasa. Luar biasa, 16 derajat, tapi matahari terang benderang bersinar. Jadi mataharinya itu enak. Jadi mengingatkan aku pada suatu cerita ini. Ada seorang filosof Yunani, kalau tak salah namanya Diodorus. Oke. Jadi dia ini entah bagaimana dia melihat bahwa sebenarnya hidup manusia ini tidak perlu banyak kepemilikan. Sampai dia bagi-bagikan semua kepada orang. Segala miliknya itu dia bagikan kepada orang. Kecuali tempurung untuk dia minum. Ya begitulah kira-kira, tempurung lah untuk dia minum. Tapi ketika dia melihat ada orang minum dengan menyauk, nah ini bahasa Indonesia yang baik ini, disauknya ya, menyauk air dengan kedua belah tangannya dan minum, dia bilang, kalau begitu tempurung ini tak perlu lagi. Dia kasihkan juga kepada orang lain. Nah, kemudian, ini ceritanya begitu. Ini cerita benar. Dia ingin meyakinkan masyarakat bahwa segala sesuatu itu hanya sejenak, hanya sebentar. Tidak berkepanjangan. Maaf cakap, dia pada suatu kali katanya di pekan lah begitu, di pasar, dia menarik perhatian, dia melakukan onani. Onani, dan sebentar setelah dia mendapat kepuasan, selesai. Dia bilang, itulah dia. Hanya sebentar itulah kenikmatan itu. Jadi jangan terlalu dipentingkan semua itu. Katanya hidup ini lebih dari itu. Jangan, kemudian namanya masyhur. Terdengar oleh Iskandar Agung. Jadi Iskandar Agung dengan naik kuda datang mencari dia. Kelihatanlah dia waktu itu awal musim panas di Yunani, dia lagi berjemur. Dia lagi berjemur, datang Iskandar Agung dari atas kudanya menanyakan, aku sudah banyak mendengar tentang kamu. Apa yang kau inginkan dari aku? Jawabnya, bisa pinggir sedikit enggak? Kau menghalangi sinar matahari kena badan aku. Itu aja yang aku minta. Dan lain-lain aku tak perlu. Nah, itu dia. Hanya aku mau sinar matahari itu jangan sampai ini. Ya. Nah, itu dia. Jadi Bang, banyak luar orang biasa kan orang-orang yang seperti itu. Banyak Bang, banyak orang kadang-kadang yang selalu merasa kurang. Jadi ada juga cerita itu Bang. Seorang raja duduk di beranda istananya, di beranda belakang. Dia murung, selalu marah, murung dan lain-lain, merasa tidak bahagia. Tiba-tiba ada di tukang kebun, lagi memotong-motong rumput, bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi dia mengerjakan itu. Heran dia, aku raja, aku bisa punya semua, tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa. Dia tukang kebun tuh, dia motong rumput, bernyanyi, bersiul, bahagia sekali dia. Dia bilang, nggak bisa begini. Dia perintahkanlah bendahara, dia panggil bendahara. Besok kau taruh di dekat-dekat rumput tuh, katanya, 1 karung emas. Taruh, saya mau lihat. Besok pagi taruh sana, tukang rumput tuh bersiul-siul. Begitu dilihat ada 1 karung emas, dia periksa. Wah, gak ada, orang yang ambil, dibawanya pulang. Sampai rumah Bang udah dapat dia kan 1 karung emas. Nah, karung emas itu biasanya isinya 100 keping. Ya, 100 keping emas. Diperiksanya Bang, dihitungnya cuma 99 Bang. Penasaran dia. Tak boleh ini 99. Ini harus 100 katanya. Besok dia pikir lagi potong rumput, dicarinya yang satu itu. Tak dapat. Jadi kesel dia, marah jadi apa? Coba. Itu. Bagai itu manusia. Dia. Coba Abang artikan itu. Sudah dikasih 99, tak puas kita hanya karena 1. Ya. Tapi begini Har, ada cerita ini di Afrika, ini benar ya kejadian. Di Afrika itu ada sebuah kerajaan kecil di bagian selatan di Afrika. Nah, menurut tradisi kata orang Mandailing atau tradisi kata orang kita, bahwa tiap tahun raja ini harus memilih 1 istri lagi, harus tambah 1 istri. Nah, cara dia memilih istri itu sekitar barangkali 20-30 anak-anak perempuan umur 16 tahun dalam telanjang dada harus menari-nari di depan dia. Setelah mereka menari-nari, dia harus pilih 1 untuk jadikan istri. Jadi tiap tahun bertambah tuh istrinya tambah. Oleh BBC pernah dia diwawancarai, ditanya, Anda tentu di antara manusia yang paling bahagia di dunia. Oh tidak. Ya kenapa? Anda kan tiap tahun bisa tambah istri 1 umur 16 tahun. Tidak. Itu selamanya saya, setelah saya perhatikan mereka menari dengan menggiurkan apa semua, saya pilih 1 jadi istri saya. Nanti menimbulkan penyesalan. Kenapa?
Ya kenapa saya nggak pilih yang satu lagi itu? Kenapa ini pilih yang ini? Jadi hidup tuh penuh dengan penyesalan saja, walaupun istri bertambah. Nah ini macam kita masuk ke rumah makan, lihat menu yang panjang sekali, tak tahu yang mana mau dipilih makanan. Jadi itu yang mungkin dikatakan oleh Freud, ya Bang. Dia katakan begini. Sebenarnya untuk mengambil keputusan itu gampang sekali. Gampang. Yang susah itu adalah menerima konsekuensi setelah kita mengambil keputusan itu. Sebab ketika kita memilih yang satu, tidak milih yang satu lagi. Sudah kita milih, kita bilang, lah kenapa nggak yang itu? Tapi kalau kita pilih yang itu juga, kenapa aku pilih yang ini? Ah itu dia. Jadi manusia itu tidak puas kan. Itu menjadi masalahnya. Jadi itu seperti ada orang yang katanya orang miskin yang hidupnya betul-betul sederhana dan lain sebagainya dan hidupnya dari menebang kayu. Pada suatu kali waktu dia sedang menyeberang sungai, kapaknya itu terjatuh. Aduh, dia sedih sekali. Dia tuh bilang, gimana ini saya mau cari makan ini. Datanglah jin. Jin itu mengatakan, kau ke apa ini sedih sekali? Oh, kapakku jatuh katanya. Jadi aku tak bisa nebang kayu. Jin itu nyelam, bawa kapak yang dari emas. Oh bukan itu. Nyelam lagi, bawa kapak dari perak. Oh bukan itu saya punya. Akhirnya yang ketiga baru kapak dia. Ini kapak dia. Padahal kapak dia itu sudah butut. Udah hau, kata orang Hokkien udah hau. Itu saya punya, kata. Wah, jin itu terkesan sekali. Pada satu kali ketika dia sama istrinya lagi berenang-berenang di sungai, istrinya hilang. Datang lagi jin ini. Apa kau sedih ini? Istri aku hilang, kita tenggelam. Alah, jin itu bilang, oke lah, aku nyelam. Menyelamlah jin tadi. Dia bawalah seorang perempuan yang cantiknya, Allahu Rabbi, luar biasa. Ini istri kau? Iya. Jadi jin itu bilang, ya kok berubah kau? Ya saya takut katanya nanti. Kalau ini bukan, lalu dicari lagi satu bukan, saya mesti ngurus 3 perempuan sampai istri saya dapat, mana saya sanggup katanya. Lebih bagus ini satu sudah saya sanggup. Jadi begitulah kira-kira manusia itu juga cepat belajar. Jadi cepat belajar. Boleh dibilang kata-katanya gitu Bang, little things mean a lot. Hal-hal yang kecil itu sangat berarti. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku mau ini, ya. Tapi kemudian kita tidak bisa kita mereda kita punya nafsu. Sekarang ini kan nafsu ini, Bang, yang kata orang inilah yang menguasai kita. Abang pernah tahu? Lihat perempuan, siapa-siapa kebanyakan selalu mau tas Hermes, tas yang mahal-mahal. Sudah ada 1, beli 2, beli 3, beli 4. Yang dipakai pun cuma 1. Iya. Sebenarnya apakah kita mesti bertanya, apakah kepuasan memakai, ya, karena itu berguna sebagai fungsi sebagai tas, atau karena mungkin keenakan memakai karena akan dilihat orang, wah, kaya banget dia, gitu. Nah, ada yang orang tuh lupa, Bang. Aku rasa itu Socrates mengatakan, ya, benda apapun yang kau inginkan akan berkurang nilainya 50% setelah kau memilikinya. Itu dia. Ketika kita beli baju, kita pakai sekali, yang kedua kali kita nggak mau pakai. Itu masalah. Karena ketidakpuasan itu membuat manusia itu jadi banyak gundah gulana. Mau ini. Jadi seperti ada seorang pemilik ranch, ya, peternakan di Texas, di Amerika. Dia beli ranch yang di sebelahnya, diberi. Waktu ditanya orang, kenapa Anda begitu serakah, begitu tamak? Oh bukan, saya tidak suka ada ranch orang lain di sebelah ranch saya. Jadi kalau ada ranch, ada peternakan orang lain sebelah saya beli aja supaya itu jadi saya. Dan ada lagi saya beli lagi, saya tidak suka katanya. Jadi duit itu memang masalahnya luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam Bible itu dikatakan, the love of money is the root of all evil. Kecintaan, bukan uang ya, tapi kecintaan akan uang merupakan sumber dari segala macam kebatilan. Nah ini yang masalahnya. Harusnya kita menjadi tuan dari uang kita, bukan budak dari uang kita. Nah itu dia. Makanya aku teringat sekarang nih. Karena baca, ada juga pertanyaan yang disampaikan kepada aku. Macam mana pandangan saudara katanya mengenai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang jadi ASN, aparatur sipil negara, jadi aktif pegawai negeri. Saya katakan ya ini tentunya memperlemah karena manusia itu kalau diberi kesempatan memang selalu kurang. Dia tidak pernah merasa cukup, tapi dia selalu merasa berkurang. Jadi dengan dilemahkannya KPK ini, maka mungkin korupsi akan menjadi-jadi. Lalu ku ingatkan, jangan lupa tahun lalu
itu DPR secara tiba-tiba dan di luar prolegnas, jadi di luar program legislatif nasional, membicarakan persoalan revisi Undang-Undang KPK. Berapa ratus waktu itu cerdik cendekiawan kita dari perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia memohon kepada Pak Jokowi ini jangan disahkan. Tapi Jokowi sendiri mengesahkannya akhirnya. Nah, dan maka jadi lemahlah KPK. Semua orang mengakui itu lemah. Jadi aku pikir kenapa ini bisa terjadi. Tapi ini bukan hal yang baru. Di zaman Soeharto pun ada komisi anti korupsi tapi tidak pernah bekerja dengan 100% dan tidak mempan. Lalu aku teringat, apakah Izhari ingat pernah ada lagu Ismail Marzuki, Selamat Lebaran? Minal aidin wal faizin, yang dinyanyikan oleh Didi. Maafkan lahir itu tahun dan batin. 1954. Baik terakhirnya itu, korupsi jangan kerjain. Jadi di tahun 54 itu sudah ada persoalan korupsi di Indonesia itu. Sehingga waktu itu pernah tercetus. 54. Tercetus suatu semacam perdebatan. Sampai-sampai orang yang pernah menjadi wakil presiden pertama di Republik Indonesia, yaitu almarhum Dr. Andes Muhammad Hatta, pernah mengatakan bahwa korupsi ini sudah membudaya di Indonesia. Mokhtar Lubis, yang waktu itu kebetulan masih punya koran Indonesia Raya, koran yang paling ditakuti, dengan secara menyindir dan barangkali meledeklah kata orang sekarang ini, mengatakan, wah kalau korupsi sudah jadi budaya, kenapa tidak diajarkan di sekolah-sekolah? Ini jadi korupsi ini memang sangat luar biasa. Ini merupakan suatu beban yang agak sulit. Karena itu tadi, karena keserakahan tidak pernah cukup. Nah, ini Bang, tidak pernah cukup. Jadi apakah keserakahan itu, kerakusan itu, ketamakan itu merupakan satu sifat manusia atau sikap? Mungkin ada itu sifat manusia. Ya. Itu sifat dan sikap manusia. Tidak pernah puas. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan, hanya dengan bersyukur kita akan mendapatkan kepuasan. Jadi kurang, seperti yang aku katakan, belum pernah kata janda Presiden Kennedy. Ada orang yang mengatakan, tidak, saya sudah cukup kaya. Nah, tapi dia mesti bisa lebih kaya lagi. Nah, ini jadi masalah. Nah, kita kembali ke korupsi di Indonesia, itu yang terjadi. Dan apakah Izhari Lubis pernah mendengar cerita ketika Mokhtar Lubis di Jerman memberikan ceramah, dia berdiri di depan khalayak dan mengatakan, banyak yang tidak tahu, tapi saya ini berdarah Jerman. Kaget orang. Hah? Bagaimana Mokhtar Lubis punya darah Jerman? Jadi selesai dia ceramah, ada yang bertanya, tadi Anda mengatakan bahwa Anda berdarah Jerman. Dari mana itu darah Jerman itu? Di mana dalam silsilah? Oh begini kita. Dulu yang mengkristenkan orang-orang di Tapanuli itu adalah orang-orang Luther. Luther itu dari Jerman. Jadi kebanyakan pendeta-pendetanya itu misi-misinya dari Jerman. Jadi waktu itu katanya nenek moyang kami masih suka kanibal, makan orang. Jadi ada nenek moyang kami itu makan seorang katanya pendeta Jerman. Nah itulah katanya, makanya sekarang ini kan punya darah Jerman. Jadi memang Bang, itu barangkali tantangan manusia ya. Aku merasakan betul itu. Keserakahan itu bagaimanapun mesti kutundukkan. Ya. Siapa yang tidak ingin benda-benda mewah? Siapa yang tidak ingin berpelesir kemana-mana? Siapa tidak ingin mobil baru? Semua orang ingin. Tetapi kalau nenekku pernah bilang, dia bilang apa? Itu nafsu nafsi katanya. Ya, itu yang mesti dikendalikan oleh manusia. Sebab kalau itu tidak ada habis-habisnya. Ya gitu kayak minum air laut, akan haus terus, bertambah haus terus. Nah, meredam itu Bang, aku belum tahu caranya, tapi setelah aku baca buku-buku Krishnamurti misalnya, dia mengatakan apa? Jiddu Krishnamurti bilang, tidak ada yang pernah selesai kalau Anda masih punya kerakusan pada diri Anda. Maka bagaimana caranya? Kembalilah ke diri sendiri. Ya, Anda punya kesehatan itu sudah luar biasa. Anugerah yang luar biasa itu punya kesehatan. Setiap pagi bisa itu nomor satu. Setiap pagi bisa melihat matahari. Itu gratis, dikasih Tuhan, dikasih Allah. Tidak dinikmati, harus dinikmati. Aku nggak tahu, Abang mungkin punya ayatnya buat itu. Tidak, kita memang sudah begitu. Makanya kita itu selalu disuruh bersyukur. Faqalilan ma tashkurun. Itu Allah mengatakan, inilah susahnya kalian. Baik sedikit sekali yang tahu bersyukur. Jangan selalu melihat ke atas. Lihat ke bawah. Aku baru baca.
Di mana? Di Kebumen apa? Ada 3 orang, ibu dan 2 anak perempuannya tinggal di kandang ayam. Yes. Tinggal di kandang ayam. Lalu si anak yang masih di SMP selalu dicibir lah, diledekin, diolok-olokin oleh kawan-kawan. Tinggal di kandang ayam, tinggal di kandang ayam. Tapi kan paling tidak itu adalah tempat dia untuk berteduh. Ada orang yang tidak punya kandang ayam untuk menjadikan rumah. Betul. Itu jadi sangat-sangat sebenarnya harus menjadi perhatian bagi kita. Bahwa sebenarnya kalau cukup itu tidak pernah cukup. Kata orang Melayu, banyak tak berlebih, sedikit tak kurang. Inilah yang perlu. Makanya kita itu harus, itu dia. Ada kan, itu yang aku bilang tadi, Bang. Kadang-kadang mereka tuh masih bisa tertawa, masih bisa bersenda gurau, masih bisa bernyanyi, bersiul. Seakan-akan, that's life, itulah kehidupan. Sampai tanya, apakah mereka punya kemampuan untuk menundukkan rasa keserakahan itu? Nah, ini yang persoalannya. Nah, ada cerita di Persia. Di Persia ini ada sebuah toko minyak wangi yang paling terkenal, ceritanya di Isfahan waktu itu. Ini toko minyak wangi yang paling terkenal, pokoknya paling laris dan lain sebagainya. Nah, di depan toko minyak wangi itu sering ada seorang yang pakaiannya betul-betul pakaian, kalau kata orang, takere lah. Pakaian memang orang-orang yang melarat. Pada akhirnya, dia akhirnya datang yang punya toko, mengatakan, kau jangan berdiri di sini. Kenapa ini nanti banyak pelanggan aku segan masuk ini, lihat ada orang kotor macam kau begini, kita pergi. Dia bilang, kalau aku bisa pergi kemana saja. Aku bisa pergi, kau mana bisa pergi? Mana kau mau meninggalkan harta benda kau yang begini banyak? Kalau aku bisa, aku merdeka. Aku orang merdeka, aku bisa pergi kemana saja. Ya itulah kira-kira. Tapi kalau kita bicara mengenai soal ini, karena orang bilang, karena kau belum punya 10 Mercedes, jadi kau bilang begitu. Nggak tahu ya, perjalanan hidup begitu. Dulu aku juga pikir aduh enak betul jadi orang yang berada. Aku masih ingat waktu aku di Jakarta pertama kali, sudah puluhan tahun lalu. Aku naik bus, Bang. Berhimpit-himpit. Bus zaman dulu Bang tahu lah, Jakarta. Iyalah. Sudah awak capek, bergantung pula. Kadang-kadang mengantuk, ya. Jadi kulihatlah ke bawah dari bus itu. Adalah orang berdua naik mobil, ya. Kepalanya mengangguk-angguk. Menyanyi dia di mobil. Mewah. Sebelahnya satu cewek. Cantik. Enak kali lah hidupnya. Dingin AC itu, mobil itu. Aku pikir, kapan itu bisa dapat? Tapi kesabaran ini akhirnya dapat juga lah. Punyalah mobil. Punyalah pacar yang cantik. Jalanlah. Setelah kita miliki, what next? Nggak ada apa-apa. Tidak ada hebatnya. Nah, itu transfer. Lah, cuma segini. Yang ini yang kumimpikan begitu lama, tiba-tiba ketika aku temui, ada apa-apanya rupanya. Nah, aku melihat barangkali aku sudah masuk ke dalam, it's not the wealthy of things tapi mungkin kekayaan batin lah kita miliki. Kita harus punya kekayaan batin, bukan kekayaan materi, Bang. Kepuasan itu penting sekali. Jadi selalu dikatakan bersyukurlah kamu. Al-Quran itu mengatakan artinya begitu, bahwa kalau kamu tidak mensyukuri nikmatku, aku akan hapuskan semua. Karena sedikit sekali orang yang tahu bersyukur. Itu ditekankan, dan Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang paling kaya itu adalah orang yang tahu bersyukur. Itu dia. Itu yang. Jadi sering kan kita selalu mendengar cerita-cerita yang kita pikir itu cerita lucu, padahal itu ada hikmahnya. Misalnya orang yang kedatangan jin, jumpa jin. Jin mengatakan kamu boleh minta 3 permintaan akan dipenuhi. 3 permintaan. Oh ya, saya mau punya rumah besar sendiri. Oke. Saya mau uang sebanyak ini di dalam, sama istrinya. Istrinya mau berdiam, dia mau ini, baru akhirnya dia maki anjing. Anjing di mana-mana timbul. Jadi tidak ada segalanya, itu semua hilang. Itu jadi memang hati-hati sekali lah. Itu karena itu berbahaya sekali. Jadi begini, aku teringat cerita Abang tadi, permintaan jin tadi. Jadi adalah 3 orang terdampar di pulau. Ya. Udah lama, dapat orang tulah botol kecil. Dibuka, keluar jin. Wah, senang. Saya kasih masing-masing kalian satu permintaan. Jadi yang pertama bilang, wah, saya tidak mau berada di pulau ini. Saya mau berangkat. Saya mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di New York. Dikabul, hilang dia. Di New York. Yang satu lagi, saya mau pulang ke negara saya. Di negara saya enak.
kan? Nah, ya katakanlah mau pulang ke Indonesia, oke, bus hilang dia. Tinggal ada satu lagi. Apa perintah kau? Udah pergi orang tuh. Tinggal awak sendiri. Aku minta kawanku tuh buat dua-dua balik lagi gitu. Balik bang. Yes. Permintaannya gampang. Walhasil balik asal jadinya. Ya. Kenapa? Itu di situ kita lihat ya. Kita lihat bang. Bahwa dia lebih mementingkan bertiga bersama kawannya. Ya. Itulah kebahagiaan dia. Daripada dia pergi ke satu tempat lain. Ya, mungkin mungkin agak-agak silly lah, tapi ya, dia bilang, saya mau kawan saya itu dua balik lagi ke saya bersama saya. Betul, iya. Nah, jadi apa, kalau istilah orang Jawa, mangan orang makan asal ngumpul. Nah, itu mungkin orang Jawa dia, Bang. Bang, jadi begini kan, kalau kita lihat memang menjalani hidup ini, orang bilang susah-susah gampang. Susahnya 2 kali, gampangnya 1 kali. Tapi akan lebih menjadi gampang-gampang susah kalau kita nerima, kalau kita pasrah, kita berserah. Semua itu udah diatur. Tapi aku mencoba mencari ketenangan diri itu dengan soliter, ya, mencoba untuk membaca filsuf para filsuf, ya. Nah, kita lihat bahwa hidup ini kalau dipeturuti, ini kata Medan ini, dipeturuti, hati ini kalau dipeturuti, tak ada habis-habisnya. Tak sudahnya, nggak ada. Jadi mau apa kita lagi? Sudahlah jalani. Jangan inginkan apa yang tidak bisa kau inginkan, ya, miliki, tapi nikmatilah apa yang sudah Anda terima. Ya. Jadi betul. Berserah bang, let it be, kata John Lennon. Ya, kata The Beatles bilang let it be, let it be. Ya, itu kalau kenal John Lennon itu, kadang-kadang kita takjubnya luar biasa kepada The Beatles. Karena 4 orang ini, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, ini datang, boleh dikatakan, dari kelas pekerja di Liverpool. Bagaimana mereka bisa menyusun kata-kata dalam lagu-lagu seperti When I'm 64, atau misalnya Hey Jude, atau ya itu Yesterday. Kata-katanya sangat luar biasa, mereka bisa menyusun itu. Betul. Sederhana tapi luar biasa. Bagaimana? Kenapa tidak tertular ini? Ya. Sangat filosofis. Kenapa tidak tertular? Kalau kita lihat kan, filosofi misalnya satisfaction is guaranteed for all. Itu luar biasa kata-kata itu, Bang. Ya sebenarnya kepuasan tuh digaransi akan kita miliki kalau kita melihat ke diri kita sendiri, berkacalah kita sendiri. Mengembalikan segala persoalan diri sendiri. Jadi bang, kalau aku lihat begini, jadi kalau orang bilang kebahagiaan itu tidak terletak di luar diri kita, tapi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sebenarnya, di dalam pikiran kita, harusnya spirit kita. Jadi tidak di luar. Jadi buat apa keliling dunia mencari kebahagiaan? Anda kembali ke diri Anda sendiri, Anda bahagia. Nggak tahu, mungkin ini agak filosofis, tapi mungkin juga karena begini, kita sama-sama wartawan kan. Kita banyak baca, Bang. Aku bahagia, aku adalah kalau aku masih bisa baca. Kemarin kita sempat berbincang mengenai seorang sastrawan yang asal Medan. Ya, Abang pernah cerita sesuatu soal si Hairil Anwar. Ya, karena dia juga kan ini berangkat dia dengan ibunya ke Jawa, istilahnya zaman dulu itu kan ke Jawa, tuh ke Jakarta. Jadi dia di sana itu bisa betul-betul berkembang hebat luar biasa dengan menggunakan praktis kata-kata yang dia pakai itu adalah kata-kata dalam tanda kutip kata-kata Melayu lah begitu kira-kira. Tapi aku juga tertarik kepada Amir Hamzah misalnya yang juga datang dari Sumatera Timur, bukan dari Medan tapi ya dari musafir Langkat lah dia kan dari Langkat sana dari Sumatera Timur. Jadi aku melihat kedua orang ini yang punya cara pandang berbeda-beda, tetapi ya luar biasa. Karena dalam tahun 1941, Amir Hamzah menulis sebuah syair dengan judul Doa. Dan dalam tahun 1943, Hairil Anwar juga menulis sebuah syair dengan judul Doa. Jadi akhirnya mereka ini kembali kepada Allah SWT, kepada Tuhan lah, karena mereka Muslim kembali kepada Allah SWT. Jadi itu yang barangkali. Nah, aku pernah lihat di belakang itu ada buku oleh Walt Whitman dari Amerika Serikat, Leaf of Grass. Itu sajaknya Leaf of Grass itu aku dulu banyak membaca tentang Walt Whitman dan juga tentang Edgar Allan Poe. Aku membandingkan antara Edgar Allan Poe. Walt Whitman ini sangat-sangat optimis.
Yes. Sangat optimis. Leaf of grass itu ya, itu di situ lambaian alalang itu atau rumput itu, daun rumput itu yang dia ceritakan luar biasa. Walaupun dia sebenarnya adalah seorang yang gay ya, tapi itu kan bukan persoalan sebenarnya. Sementara Edgar Allan Poe, kalau kita baca karya-karyanya, ini orang-orang di Amerika lah, ini kita tidak bicara tentang penulis-penulis di Indonesia, itu Edgar Allan Poe itu kebanyakan ceritanya itu tragis. Walaupun ada salah satu dari sajaknya bernama The Raven atau burung gagak, The Raven, itu memang indah sekali. Cuma aku udah lupa dulu, aku hafal semuanya itu. Jadi kalau kita melihat dan kita mau memperbandingkan bagaimana penulis-penulis di Amerika itu bisa hidup dari tulisannya, ini karena adanya minat dari rakyatnya untuk membaca. Aku baru mendengar bahwa di Indonesia itu hanya sedikit di atas Botswana dalam soal minat membaca. Ya ini jadi orang-orang yang punya Botswana jauh kali. Izhari sudah bukunya berapa sudah? Aku udah menulis buku 21, Bang. Masya Allah. Jadi itu termasuk yang awal autobiografi orang-orang, tapi yang pertama itu dari buku puisi pertama. Kemudian kumpulan cerita pendek, ya. Tapi banyak menulis biografi para VVIP lah. Sebenarnya setiap orang itu VVIP. Seorang tukang beca yang punya pengalaman hidup yang luar biasa adalah VVIP. Jadi yang yang sulit itu menulis autobiografi sendiri susah. Untuk menulis biografi orang lain itu bagi aku ya 2 bulan 3 bulan bisa selesai satu buku. Iya. Abang kan menulis juga kan? Ya kalau tulis biografi, autobiografi itu artinya menggarami laut susah sekali. Kadang-kadang diminta CV, aku diminta kurikulum vitae. Aduh, susahnya luar biasa. Ini mau menyebutkan pernah begini itu agak. Jadi buku pertama kalau cerita pendek banyak. Dulu di Medan ya diterbitkan oleh misalnya koran mimbar umum, koran macam-macam itu diterbitkan. Tapi tidak ada di kumpulan, tidak ada arsipnya, nggak ada lagi. Tak tahu kemana sudah cerita-cerita pendek. Ya sudah selesai. Nah kemudian bekerja di luar negeri, ya banyak tentunya menulis naskah. Nah, pernah diminta misalnya oleh kedutaan Australia waktu itu naskah dari acara yang kuselenggarakan di Radio Australia mengenal Australia. Tapi waktu itu tidak diberikan izin oleh Badan Siaran Australia, ABC, karena kalau nanti dibukukan karya aku itu oleh kedutaan Australia, orang di Indonesia nanti menyangka bahwa ABC itu bagian dari pemerintah. Jadi tidak boleh ada kerja, tidak boleh terlihat. Ya, jadi tidak jadi. Kemudian aku buat suatu acara yang disebutkan yang paling besar, mengenai langen suara, istilahnya dalam radio itu langen suara. Jadi mengenai Muhammad Ali, petinju yang paling besar. Didengar oleh almarhum Mahbub Junaidi. Dia tertarik sekali karena Mahbub Junaidi ini barangkali Hari juga tahu dia menerjemahkan buku 100 tokoh oleh Michael Hart yang mengatakan bahwa orang yang paling sukses di dalam sejarah umat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia rupanya mendengar ini, dia menawarkan kepada sebuah penerbit di Bandung minta izin supaya naskahnya diterbitkan. Maka terbitlah buku itu. Setelah itu terbit satu buku lagi, merupakan juga begitu. Ada acaraku namanya Perspektif. Jadi meninjau segi-segi kejadian dunia itu tiap minggu. Itu kemudian diminati oleh penerbit Cakrawala. Maka dibuatlah buku itu, cuma mereka membuat judulnya aku rasa terlalu bombastis. Dunia di mata Nabi Khayat. Tapi ya sudahlah, itu sudah selesai. Kemudian aku menulis satu buku lagi berjudul Membongkar Kesaktian Israel. Kenapa Israel itu bisa begitu sukses, begitu tidak terjangkau, tidak terhukum oleh siapapun. Kenapa dia bisa kebal seperti itu dan dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang memintakan pertanggungjawaban dari Israel. Di situ aku jelaskan banyak orang yang telah membaca itu dia heran. Dia menyangka bahwa oh iyalah karena di Amerika banyak orang Yahudi maka orang Amerika tidak. Bukan dalam soal orang Yahudi, itu soal agama. Kalau boleh aku ceritakan sedikit, 70% rakyat Amerika itu adalah evangelis, aliran evangelis. Ya, mereka ini punya keyakinan dan punya dambaan. Keyakinan mereka, kalau dambaan mereka akan berhasil apabila seluruh umat Yahudi telah berkumpul di satu tempat, yaitu di Israel. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam kata Yesus akan turun dengan kuda putih diiringi 2 juta malaikat untuk melakukan pertarungan dengan umat Yahudi. Ditanyakan kepada umat Yahudi pada waktu itu nanti,
Apakah mereka menerima Yesus sebagai juru selamat? 2/3 menolak, 1/3 menerima. Terjadilah apa yang disebutkan Armageddon. Ini dalam Inggris itu, kalau suatu pertempuran yang hebat itu disebutkan Armageddon. Dan 2/3 umat Yahudi ini selesai. Tamat riwayatnya, Yesus bertakhta selama 1000 tahun, baru dunia kiamat. Itu ceritanya begitu. Jadi, karena itu. Iya, karena itu. Bukan karena uang orang Yahudi, tidak. Tapi karena agama itu. Jadi mereka ingin memakmurkan Israel sehingga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi ke-14 juta orang Yahudi. Mereka bisa ke sana semua kumpul agar ini yang didambakan sekali supaya cepat kiamat. Sehingga ketika terjadi misalnya, aku buat satu tulisan untuk media daring di Indonesia, ketika terjadi apa yang disebutkan sebagai COVID-19 ini, orang mulai bicara mengenai persoalan apokalips, yaitu akhirnya dunia ini berakhirnya, dunia ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian itulah membongkar kesaktian Israel, itu satu. Tulis buku lagi, memoir. Jadi bukan autobiografi tapi memoir, yaitu Assassin, yang juga diterbitkan oleh Republika, penerbit Republika. Nah, kemudian aku menulis buku yang masih menunggu keputusan dari penerbit, yaitu Jihad yang Sesungguhnya. Waktu itu ada penerbit mengatakan mungkin ini terlalu pendek, 30.000 kata. Aku mengatakan, mengingat minat baca rakyat Indonesia itu terbatas, mungkin kalau terlalu panjang nanti mereka tidak begitu tertarik untuk. Dan sekarang yang sedang aku siapkan, insya Allah bisa menjadi kenyataan, adalah buku yang berjudul Sumbangsih Pakar Muslim pada Umat Manusia. Jadi ini menelusuri kembali sumbangan-sumbangan para ilmuwan Muslim yang telah memungkinkan pencerahan terjadi di seluruh dunia. Mereka yang menemukan matematika, misalnya. Memang, kalau dikatakan Al-Khawarizmi, dia memperkenalkan matematika, dia memperkenalkan angka-angka Arab. Dari 1 sampai 9, angka 0 dipinjam dari India. Kenapa 0 itu begitu penting? Karena 0 itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Dia circular. Ya, kalau pakai sistem Romawi kan susah tuh, pakai V, pakai X, pakai itu susah. Ya tidak mungkin manusia tidak sampai ke bulan kalau dengan itu. Tapi dengan adanya sumbangan algoritma, ada sumbangan aljabar yang murni datang dari bahasa Arab. Nah, kenapa Muslim itu begitu hebat dalam matematika? Ini pertanyaan yang selalu diajukan. Karena ini soal hukum faraid. Hukum faraid ini untuk membagi itu diperlukan kemampuan dan kecerdasan matematika. Nah, ini panjang lebar bisa kita bicarakan mengenai persoalan itu. Jadi insya Allah kalau buku ini nanti siap, mungkin ada penerbit yang bersedia untuk menerbitkannya. Ya, insya Allah. Ini merupakan sumbangsih kita untuk memang inilah saat kita menulis. Ya, di usia senja kita ini. Setelah berapa puluh tahun abang berkelana sebagai manusia, kemudian sebagai wartawan dengan berbagai profesi, dan kemudian mendengar, membaca, ya, dan melihat. Di usia inilah kita mulai bercerita, menuturkan, memaparkan, ya. Bukan dibilang orang. Kita banyak berjalan, banyak dilihat, banyak yang mau diceritakan. Tapi orang yang tidak punya pengalaman ini, sudahlah, susah menerangkan dia mau cerita apa. Tetapi bukan kita sombong. Ini hanya karena masalahnya kita lebih dulu makan asam garam. Kita lebih dulu lahir dari orang lain. Nah, pada usia inilah. Jadi aku berpikir di usia tua ini, pada waktu aku umur 52, Bang. Aku memikirkan, aku bosan, Bang. Bekerja pada orang. Ya. Pertama, karena bukan soal pekerjaannya. Pekerjaan itu semua gampang dilakukan. Tapi yang susah itu dealing dengan atasan. Dealing dengan people. Dealing dengan masyarakat sekitar. Abang tahu kalau kita kerja satu kantor, pekerjaannya gampang. Yang sulit adalah politik yang ada di kantor. Nah, terjadi friksi, terjadi pertentangan, sikut kiri sikut itu capek. Maka aku putuskan. Tapi aku tidak. Aku maaf cakap. Baik waktu di BBC, aku tidak mengalami semua itu karena dipercayakan 100%. Nah, ini bagus. Kalian bikin siaran sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oke, udah. Nah, kemudian di Radio Australia juga begitu. Jadi yang namanya atasan itu dia hanya ngatur jadwal siapa yang kerja hari ini, siapa yang ini. Tapi ada penugasan ini, kau pesan ini. Tapi tidak ada masalahnya. Ini harus begini. Tidak ada. Itu yang sangat aku. Itu yang hebat. Syukuri. Aku syukuri. Itu yang hebat. Betul. Bilang. Karena di sini kan tidak. Coba kita bekerja. Sebenarnya atasan kita, bos kita itu kan rekan kerja. Tapi kita kan banyak orang
yang kalau di depan bos, wah belagak rajin sekarang, dia itu belum lagi office politik, sikutnya ikut capek. Jadi aku panjangkan, di umur 52 aku berhenti. Aku bilang tidak. I want to walk with myself, to myself and for myself. Nah, aku kerja sendiri, Bang. Nah, hebat. Aku nulis buku. Ada orang bilang, ya, menulis buku itu apalah. Nah, berapalah dibayar orang, ya. Tapi aku bilang tidak. I want to live by myself. Kemudian aku bilang, profesi menulis buku itu bukan adalah profesi yang miskin. Itu profesi yang kaya. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan buku aku laris dan tidak murah. Sampai aku mengatakan pada diriku agak sombong juga nih. I'm not cheap. Kalau orang tanya nulis buku, berapa nulis buku sama Ishari? Aku bilang dulu, I'm not cheap. Karena aku menulis dengan pengetahuanku yang sudah puluhan tahun. Nah, Bang, maka itulah di usia kita ini adalah usia golden age ya, orang bilang. Di mana kita itu bisa bertutur, bercerita, tapi walaupun gitu kita masih terasa ada keserakahan intelektual, Bang, sama kita. Nah, betul. Ini aku rasa bisa dimaafkan. Kesombongan intelektual. Itu pantas itu. Arogansi. Iya, boleh lah bilang arogan. Kalau orang kita bilang kepongahan juga boleh lah. Lantam kali pun dia. Lantam kali keterangan. Nah, aku cerita begini. Itu ada kira-kira 6-7 tahun yang lalu barangkali. Aku diundang ke Iran, ke Teheran, untuk menyampaikan makalah. Itu ada konferensi radio internasional, katanya aku diminta untuk menyampaikan makalah. Ya aku pikir, anak gang bengkok ini ada ilah ilallah, tapi Sungai Delhi. Tapi ya sudahlah, karena dia itu. Jadi kebetulan pada waktu giliran aku harus menyampaikan makalah, ya, di situ yang memperkenalkan aku sebagai moderator adalah seorang profesor, orang Iran. Dari dalam bahasa Inggris, dia mengatakan, pada hari ini kami di Iran sangat berbahagia. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pujangga besar kami, Umar Khayyam. Nah, Umar Khayyam. Orang tepuk-tepuk semua. Jadi kami persilakan Nu'im Khayat. Jadi aku maju. Aku mengatakan, kalau Bapak Profesor berbahagia karena hari ini adalah ulang tahun Al-Khatayuddin Abdul Fat Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Tadi dia orang, ya Allah, katanya, ini anak dari orang Indonesia, dari Australia, dia tahu nama lengkap. Kebetulan, Al-Khatayuddin Abdul Fat tapi memang kekuatan abang Umar di situ. Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Wah, iya, tapi akhirnya orang tidak lagi barangkali mendengarkan makalah aku. Cuman dia tak kagum-kagum, ini orang Melayu satu dari Australia ini. Begini, itulah keistimewaan abang. Banyak kawan-kawanku bilang. Karena abang itu ingatannya masih bagus, daya ingatnya. Kita tahu ya, Bang, selama kita bekerja sebagai wartawan, kita tahu yang paling sulit itu mengingat nama, mengingat data, mengingat angka, itu susah. Tetapi abang bisa dengan jelas. Misalnya sekitar 800.000 tahun sekian, tapi disitulah setiap orang kan katanya punya kemampuan sendiri yang tidak bisa ditiru. Aku kadang-kadang nama anak sendiri pun lupa. Mau manggil si Bima tuh panggil nama Brahma. Kan begitu. Ya, bisa begitu. Jadi kelemahan kita ini kita tutup. Nah, aku melihat begini, Bang. Ada hal yang aku rasa perlu kita bicarakan mengenai kepongahan tadi, kepongahan seorang penulis, seorang wartawan. Itu bukan kepongahan. Sebenarnya kita menghargai diri kita. Persis seperti apa yang kita lakukan. Nah, mungkin abang melihat kesombongan-kesombongan dari para penyair, orang-orang yang wartawan, penyair dan lain, yang seperti abang pernah bilang, Hairil Anwar itu pujangga itu tahu dia menghargai dirinya. Oh iya. Mungkin abang tahu tuh sajak penerimaan itu, puisinya penerimaan. Ya, bukan. Jadi masalahnya begini, kalau kita tidak, itu hanya keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Kalau kita misalnya ada di Amerika, waktu tulisan dia pertama, buku dia pertama kali terbit, yang namanya Mark Twain, Mark Twain, waktu pertama kali terbit, karena dia pakai bahasa gaul. Jadi dia menulis buku, dengan bahasa gaul itu. Banyak murid, guru-guru di sekolah mengatakan kepada orang tua murid, jangan kasih anak kamu baca buku ini, nanti akan merusak bahasa. Tapi sebenarnya dia kemudian berkembang. Huckleberry Finn ya? Mark Twain itu,
Ya, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, dia banyak sekali lah mereka katakan tulisan-tulisan Mark Twain. Nama dia sebenarnya Samuel Leiter. Dia bukan, itu Mark Twain itu nama samaran dia. Aku tertarik kepada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Dia pernah bercerita begini. Pada suatu kali, saya pergi ke tetangga saya mau meminjam buku untuk rujukan. Tetangga saya bilang, boleh Pak, boleh pinjam buku, tapi tidak boleh dibawa pulang, mesti dibaca di sini. Oh nggak apa-apa, kata. Saya bacalah buku itu di rumahnya. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian tetangga saya ini datang ke rumah saya. Saya tanya, ada apa? Oh, saya mau pinjam mesin pemotong rumput. Anda, oh boleh, tapi tak boleh bawa pulang, mesti pakai di sini. Jadi orang-orang yang disepelekan pada awalnya, tetapi kemudian menjadi raksasa. Seperti Walt Whitman, seperti aku tertarik dengan tulisan-tulisan mereka yang begitu indah sehingga aku merasa cemburu. Kenapa mereka begitu mampu, aku tidak mampu. Tapi mereka punya PD bahwa ini ditulis dan ini akan bisa. Ya, ini bisa, betul. PD itu kalau berlebihan, self confidence itu kalau berlebihan, orang akan menilainya sebagai kesombongan, keangkuhan, kepongahan, ya orang yang sesumbar. Tapi aku kembali dulu ke Hairi Anwar tadi, Bang. Abang pernah bercerita sama aku satu saat, ya, bagaimana gagah dan sombongnya Hairi Anwar ketika dia mengatakan dalam puisinya itu, kalau kau mau kuterima kau kembali, ya tidak untuk diriku. Ya. Sedang dengan cermin pun aku enggan berbagi, katanya. Luar biasa itu. Cermin, betul. Nah itu kan kesombongannya sangat luar biasa. Iya. Tapi kan indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Bagaimana dia bisa menyuarakan isi hati seperti itu? Iya. Jadi dia tak mau berbagi. Maka bayangkanlah latar belakangnya. Ini barangkali angan-angan aja. Kebayangkan, kenapa dia ngomong gitu? Mungkin dia pernah punya pacarnya pergi sama orang lain, ketika mau balik lagi dia bilang, kalau kau mau kuterima aku kembali, ya, kau kembali, tidak untuk diriku. Tapi dia bilang, bahkan dengan cermin pun aku enggan berbagi. Aku enggan berbagi, ya. Jadi majas yang dia pakai ini kan majas personifikasi, di mana seakan-akan cermin itu adalah benda hidup. Nah, itu kekuatannya kan di situ, Bang. Luar biasa, Hairi Anwar luar biasa. Abang tahulah. Luar biasa. Kemarin itu Sajak di Penegoro. Sajak di Penegoro. Sekali berarti, sudah itu mati. Ya, coba, luar biasa. Di mana itu? Aku tahu perkataan sekali berarti sudah itu, tapi kenapa aku tidak bisa susun seperti itu? Sekali berarti sudah itu mati. Nah, coba. Ya. Itu luar biasa. Jadi ada, Bang, kalau aku lihat ya, ada satu tulisan dari Hairi Anwar. Kalau orang kan tahunya Hairi Anwar, aku tidak. Banyak lagi. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Ya. Padahal ada lagi. Ya misalnya di dalam Sajak kepada kawan. Mungkin tahun 40-an lah. Dia apa itu? Ada satu kata yang aku tidak bisa hafal, tapi aku bacakan luar biasa. Satu bait saja dari di tengah-tengah puisi yang namanya Kepada Kawan. Apa dia bilang? Abang rasakan ya. Jadi dia bilang, isi gelas sepenuhnya dan kosongkan. Tembus jelajah dunia dan balikkan. Peluk kecup perempuan, tinggalkan kalau berayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tambahkan pada siang dan malam. Jangan tambatkan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sondar pusaka, sondar kerabat. Nah, ini kalimat yang dua di bawah ini yang bagus. Hilang sondar kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi pamit pada siapa saja. Angkuh, Bang. Sombong, Bang. Sorawak lihat ya. Ini anak Medan. Aku pernah bicara dengan Sudomo, mantan Pangkop Kamtip, ya pernah jadi semacam kawan dekat lah, sering telepon-teleponan dan sebagainya. Dia mengatakan orang Sumatera itu sebenarnya paling tidak adil. Kenapa, Pak? Ya, katanya, karena saya pernah dengar Anda mengatakan kalau di Sumatera kita menyebut orang Jawa itu orang seberang. Atau orang kita Jawa. Orang kita Jawa. Itu condescending, artinya itu seakan-akan ya orang kita Jawa, begini-begitu. Padahal kan itu orang Jawa. Nah, ya saya bilang begitu, Pak. Jadi kami itu menganggapnya begini. Kalau kami pergi ke Jakarta, kami merantau. Kalau orang Jawa datang ke Sumatera itu transmigran.
Wadah, dia tambah marah sama aku lagi. Wah, itu kesombongan orang Sumatera. Kalau dia keluar, dia bilang dia merantau. Kalau orang Jawa pergi ke sana, dibilangnya transmigran. Ya, bukan saya yang berikan nama, tapi itu pemerintah yang memberikan nama kepada mereka. Jadi transmigrasi, ada yang ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Jadi penggunaan kata-kata itu disebutkan sebagai peluru sebenarnya. Luar biasa. Itu sebenarnya peluru. Kata-kata, satu kata itu, makanya kita harus hati-hati. Lidah tak bertulang. Itu yang dikatakan orang itu memang kita harus hati-hati dengan kata-kata. Ya, betul. Sebab mudah sekali. Jadi dikatakan oleh Al-Khatayuddin Abdul Fadl Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam, the moving finger writes, jari yang bergerak menulis. Dan setelah menulis dia pergi. Tidak ada yang bisa menarik kembali. Tidak ada satu apapun, kekuatan apapun yang bisa menarik kembali ketika kita sudah mengucapkan atau menulis sesuatu yang sudah tersembar. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Oleh sebab itu dikatakan mulut kamu, harimau kamu. Nah, ini Bang, jadi di buku silat, Koping Ho juga bilang, seorang kuncu, katanya. Begitu mengeluarkan kata-kata, 7 ekor kuda tidak bisa menariknya kembali. Iya, betul. Ya, itu seperti dikatakan oleh Umar Khayyam. Umar Khayyam ini bukan hanya ahli dalam syair menyair atau sajak menyaja. Dia juga seorang ahli matematika sebenarnya. Ya. Jadi dia mengatakan, a loaf of bread, a jug of wine, and thou beside me, oh wilderness is paradise. Tapi ini barangkali ditambah-tambah sedikit. Dia mengatakan, ya, satu kendi anggur, sebatang roti, dan engkau di sampingku. Belantara yang liar ini laksana surga. Macam mana itu? Bagaimana itu bisa jadi kalau kita lihat sekarang ini, misalnya apa yang terjadi di Lebanon, ya kita tentunya terkenang pada Khalil Gibran. Tapi Khalil Gibran kebanyakan tulisan dia dilakukan di Amerika, bukan di Lebanon. Kalau dia sekarang masih hidup, tentu dia akan sedih sekali melihat negara tumpah darahnya jadi centang perenang seperti itu. Ya. Jadi tadi Abang sempat menyinggung Edgar Allan Poe, ya, Walt Whitman. Memang kedua ini berbeda, Bang. Poe itu semacam melihat dunia dari segi pesimis, dan kemudian ada semacam keseraman dalam puisi-puisi Poe, seram gitu. Annabel Lee, ya, Kingdom of the Sea, dia bilang itu luar biasa. Kemudian tapi Whitman yang Abang bilang tadi dalam buku The Leaves of Grass, ya, ada satu puisi yang panjang betul berhalaman, itu Song of the Open Road. Ini luar biasa kalimat itu. Semua every words, every sentence itu semuanya luar biasa. Dan itu pula lah Abang, kalau Abang pernah sempat lihat ada satu film yang ditulis oleh Erich Segal, bukunya, kemudian itu difilmkan. Judulnya itu Love Story. Abang masih ingat kali? Itu Ryan O'Neal yang main laki-lakinya yang berwajah boy. Ryan O'Neal, sama yang perempuan tuh lupa aku siapa. Nanti datanglah itu. Tetapi mereka mengatakan apa? Ada satu kalimat sentence yang baik sekali. Love means never having to say you're sorry. Nah, jadi dikisahkan oleh si Erich Segal dalam buku itu. Ya, Ryan O'Neal berperan sebagai Oliver Barrett IV. Ya, kemudian dia bertemu dengan gadis biasa, peasant. Mereka jatuh cinta di Harvard. Dan kemudian dianggap ada kelas yang berbeda. Tetapi dia bertahan, dia mau mengawini perempuan ini. Nah, kemudian pada waktu nikah itu dia mengutip kata Walt Whitman, Bang. Yang kira-kira dia katakan begini, "Camerado, I give you my hand. I give you myself before preaching a law." Dia bilang, "Will you travel with me?" Dia bilang, ya, "Shall we stick by each other as long as we live?" Itu luar biasa. Seorang Walt Whitman yang sangat mencintai alam, sangat mencintai semesta, itu tidak hanya bisa bicara pada rumput, tetapi dia juga bisa bicara kepada perasaan manusia yang peka. Luar biasa. Tapi kalau aku masih pujaan barangkali idola adalah William Shakespeare dari Inggris. Itu luar biasa. Itu manusia menulis begitu banyak buku, 30 buku karyanya. Bagaimana dengan tulis tangan? Mereka nulis dengan tulisan, bukan pun ballpoint. Itu dengan bulu angsa. Bulu angsa, bagaimana mereka bisa menulis seperti itu?
Itu luar biasa. Dia memperkenalkan bahasa Inggris, betul. misalnya kata-kata dalam bahasa Inggris. Betul. Itu dalam karyanya Julius Caesar. Ya, itu pada akhir ada pidato Augustus mengenai Marcus Brutus ketika sudah kalah, sudah mati. Di situ itu pidato itu kemudian ketika Gandhi diasasinasi, itu dikutip oleh Jawaharlal Nehru. The element so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Unsur-unsur di dalam dirinya sedemikian rupa sehingga alam akan bangkit dan mengatakan kepada dunia, inilah manusia. This was a man. Inilah manusia sejati. Itu aku pikir, bukan itu saja, banyak lagi kutipan-kutipan dari Shakespeare. Ya, tapi aku pikir ini mengenai, kalau kita bicara mengenai buku, ini William Shakespeare ini, bagaimana dia bisa menulis begitu banyak buku, dan umumnya itu kan dipentaskan di zaman itu. Ya, betul, jadi kita melihat dengan gaya bahasa yang begitu sulit dipahami, karena pengaruh Latin dan lain sebagainya, bahkan sekarang ini ada yang mengatakan pengaruh Islam. Jadi misalnya dalam karyanya The Merchant of Venice, saudagar dari Venesia, itu the quality of mercy, mutu daripada kerahmanan, kekasih sayang itu diambil katanya dari rahmatan lil alamin. Itu dia ambil itu dan olah kembali menjadi the quality of mercy. Yang ya kita tahu kata-kata itu, tapi kenapa tidak bisa kita susun seperti itu? Jadi sekali berarti sudah itu mati. Nah, jadi bagaimana? Butuh perenungan, Bang. Sebetulnya kadang-kadang kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak begitu. Setiap orang bisa mengeluarkan. Tapi kita sadarlah, kok aku tidak pernah berpikir sebelumnya tentang ini, tapi tiba-tiba keluar aja. Jadi aku berpikir, loh, dari mana dapatku kata-kata ini? Misalnya, Bang, membaca status-status aku yang tahun-tahun yang lalu di Facebook, tiba-tiba aku kaget, loh, kok bisa aku berpikir seperti ini? Nah, apa? Berarti ada kilatan yang masuk ke kita, nggak tahu. Mungkin ilham. Tidak terlampau berlebihan kalau katakan ini adalah kata-kata ilahi, kata-kata yang masuk begitu saja, dan itu membersit begitu saja tanpa kita sadari, itu jadi berpengaruh, ya, dan bisa mempengaruhi orang. Jadi kadang-kadang ikut campur Tuhan itu ada di mana-mana. Itu yang aku mau katakan. Jelas. Nah, jadi itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, segala sesuatu itu tidak pernah kebetulan. Segalanya terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ketika kau mengedipkan matamu, itu juga dengan izin Allah. Mengedipkan matamu itu juga dengan izin Allah. Itu luar biasa. Itu ya, suatu kupasan seperti itu yang tidak terpikir oleh kita. Tapi kita tidak sadar bahwa mengedipkan mata itu adalah perbuatan yang tidak bisa dihindari. Mana ada manusia yang tidak mengedipkan mata kecuali yang kemasukan. Jadi aku suka kalau lihat orang itu apa, kalau kita kan di Indonesia bilang itu kuda lumping ya. Itu kalau kita lihat, itu aku lihat bagaimana mereka itu bisa matanya tidak berkedip-kedip. Kan biasa 17 Agustus ada pertunjukan di Medan itu kuda lumping. Itu kita melihat bagaimana mata mereka tidak berkedip ketika mereka sedang dalam pengaruh magis, sihir, dan lain sebagainya. Ya. Tapi Bang, aku juga bisa tak berkedip, Bang. Kalau melihat perempuan cantik tak berkedip aku. Berapa detik cuman, tidak mungkin. Itulah kata Soekarno. Abang kan pernah tahu apa kata Soekarno ketika dia marah kepada pers asing. Pers asing itu membuat berita bohong. Mereka mengatakan bahwa Soekarno suka melirik-lirik wanita cantik. Dia bilang itu salah. Itu benar-benar kesalahan besar. Tidak pernah. Soekarno tidak pernah melirik wanita cantik. Soekarno selalu melihat dengan kedua belah bola matanya melotot. Jadi awak tahu cerita, ada satu buku ya, by Masters. Jadi spion dan para petinggi spion. Di dalam buku itu diceritakan tentang Bung Karno suatu kali berkunjung ke Uni Soviet dan disambut oleh Khrushchev, Nikita Khrushchev. Setelah akan pulang malam itu, rupanya di hotel itu Rusia ini, Uni Soviet jahatnya bukan main. Dia kirim seorang perempuan ke kamar Soekarno. Akhirnya singkat cerita, besoknya ketika Soekarno akan minta diri pada Khrushchev, Khrushchev mengatakan, Mr. President, Tuan Presiden, kami sekarang punya film
mengenai adegan yang terjadi tadi malam di kamar Anda. Jadi maksudnya mau memeras Indonesia. Dia mengenai Bung Karno katanya dengan seorang perempuan Rusia yang cantik yang dikirimkan ke kamarnya Soekarno untuk barangkali mijit-mijit supaya Bung Karno tidurnya enak karena dia waktu itu berkunjung sendirian tanpa istri. Lalu apa jawab Bung Karno? Bisa saya minta filmnya, saya mau perbanyak tunjukkan kepada rakyat saya betapa hebatnya presiden mereka. Dia melakukan itu. Jadi itu dalam buku ya, saya kutip dari buku Spies and Spy Masters. Ya. Jadi luar biasa, Bang. Kalau kita lihat, nah ini kan tidak sadar kita bicara ini sebetulnya bicara tentang apa yang kita miliki, ya, apa yang kita ingin lakukan. Jadi kembali kepada hakikat manusia. Anda hidup ini buat apa? Ya, ada orang yang mengejar harta, ada orang mengejar nama, ada orang mengejar kedamaian, ada orang yang ingin menjadi arif, tapi juga ada orang yang ingin menjadi bodoh. Ya, tidak apa-apa. Nah, kita sekarang dalam rangkuman itu, Bang. Nah, kita lihat kadang-kadang kita merasa bersyukur atau barangkali kita merasa malang bahwa kenapa ya? Kok aku tidak mementingkan uang dalam kerja ini? Kata orang tua aku pernah bilang, kau jangan cari duit, kau cari kerja. Salah kalau kau cari duit. Nanti kau akan menuhankan duit itu. Carilah kerja. Yang baik, kerja itu maksudnya karya. Money is not everything, kan, Bang. Money, there's always something that you cannot buy. Selalu ada. Jadi wisdom, ini wisdom, Bang. Nah, aku kalau wisdom ini, Bang, aku selalu membaca buku filosofi dari Jiddu Krishnamurti. Jadi bukunya itu yang paling aku suka adalah buku yang berjudul Free from the Known, membebaskan diri dari apa yang kita kenal. Ini buku banyak menolong. Maksudnya ketika Anda kehilangan orang Anda cintai, ya, misalnya, dan Anda menangis, siapakah sebenarnya yang Anda tangisi? Bukan kepergian mereka. Yang Anda tangisi adalah diri Anda yang malang, karena Anda tidak akan mendapatkan lagi kemanisan dari mereka. Nah, ini kan bagus sekali, membebaskan diri dari yang kita kenal. Karena kita sendiri, pada akhirnya kita sendiri. Kita dan Allah. Bukan kita dan kawan-kawan. Jadi itu yang dikatakan. Self-pity. Mengasihi. Kita mengasihani diri sendiri. Itu tidak baik. Tapi bukan cengeng, kan? Bukan cengeng. Bukan. Tapi itu hanya manusia. Itu manusia. Jadi artinya tidak dibolehkan kita dalam Islam untuk meratap. Menangis sekadarnya saja. Karena segala yang hidup itu akan merasakan kematian. Jadi kita tidak boleh meratap-ratap karena itu tiap-tiap orang itu ada batas waktunya. Jadi Al-Quran juga mengatakan wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul yang juga wafat. Jadi jangan terlalu meronta-ronta, meratap-ratap, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus berpada-pada. Itu semuanya dalam barangkali batasan berpada-pada. Tapi seperti itulah. Hidup ini apa? Ya itu dia, kata Karim. Sekali berarti, sudah itu mati. Itu betul luar biasa. Daripada, apa boleh buat. Tiap-tiap orang itu punya sebenarnya sumbangan yang diberikannya. Mungkin tidak diketahui dan tidak disadari. Tapi ada. Dia memberikan sumbangan dalam satu atau lain bentuk. Kepada orang lain, kepada barangkali tetangganya, kepada anak keluarganya, sanak keluarganya, handai taulannya, dan sebagainya. Jadi hidup ini jangan sampai sia-sialah kalau bisa. Dan segala yang kita lakukan itu ada dampaknya nanti, mesti ada. Wisdom, ya, kebijakan, kebijaksanaan itu yang harus dimiliki. Ya, bukan kita manusia yang serakah, kita akui kita manusia serakah, kita punya keinginan. Tetapi how you cope with this? Bagaimana Anda bisa mengatasi keinginan, impuls-impuls yang liar, nah itu kemudian dibawa ke diri. Kan orang bilang, Bang, banyak orang bilang, kau mencari siapa hidup? Mencari Tuhan. Kemana? Kau keliling dunia, kemana kau cari Tuhan? Setelah jauh kau berjalan, akhirnya kau lihat, terakhir, Tuhan itu dalam diri kau sendiri, lebih dekat dengan urat nadimu. Lebih dekat dengan urat leher. Urat lehermu. Jadi, kenapa Anda mesti cari jauh-jauh? Tapi ya itulah jalan manusia, cuman ya
everybody have apalah their own speciality ya. Teman kita juga, kita tidak bisa salahkan kalau mereka mencari kemakmuran, mereka mencari kekayaan, ya. Tapi ya betul abang bilang tadi, asal tidak berlebih. Semuanya secukupnya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, itu dia. Dan ingat, hanya sepertiga isi perut makanan, ya. Sepertiga air, sepertiga udara. Karena pernah dalam satu majelis Rasulullah dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba waktu Rasulullah memberikan tausiah, ada yang sendawa sekeras-kerasnya. Rasulullah berhenti dan mengatakan, tidak baik makan terlalu banyak. Tidak baik makan terlalu banyak. Itu yang membuat sendawa. Jadi sebenarnya bukan dari sekarang ini, kalau misalnya ya kita bersendawa di barat ini, wah itu dianggap sangat tidak sopan. Ya, betul. Tapi Rasulullah sendiri sudah mengatakan jangan makan berlebihan sehingga sendawa. Tapi begini, Eshari, dalam buku riwayat hidup Amir Hamzah yang ditulis oleh N. Hadini, ya itu bukunya agak tipis. Di situ N. Hadini mengatakan bahwa di zaman itu sering datang tamu-tamu dari Mesir ke Langkat dan dijamu oleh Sultan Langkat. Dan biasanya setelah selesai makan, ini para tamu dari Mesir akan bersendawa keras-keras supaya terdengar oleh orang-orang dapur sehingga mereka pun bahagia. Wah, tamu kita makannya lahap kali tadi masakan kita. Padahal itu adalah sesuatu yang kurang sopan bahkan dalam ajaran agama Islam sendiri. Tapi ya itu N. Hadini yang mengatakan dalam bukunya tentang. Jadi menunjukkan kepuasan itu, Bang. Jadi kalau orang bilang bahagia itu kayaknya sulit sekali dicapai. Tapi ini ada anekdot sedikit. Bahagia itu bagi orang Padang. Aku ini berdarah Padang, Bang. Ya, ayahku adalah orang Minang. Jadi bahagia itu bagi orang Padang itu gampang. Ada 4 sebetulnya. Tapi mari aku cerita. Yang pertama tuh, Bang, makan batang buah. Ya, jadi artinya makan kita bisa nambah. Apa artinya? Bahwa kita punya kemampuan untuk nambah, untuk membeli. Ya. Kemudian kita sehat, kita bisa makan. Atau orang nggak bisa makan tuh nggak bahagia. Jadi yang pertama itu adalah makan batang buah. Ya. Nah yang kedua tuh lalok bakaruah. Tidur ngorok. tidur tuh ngorok, mendengkur. Itu bahagia. Tak ada utang. Kalau tidak bisa mendengkur, tidak bisa tidur, itu tidak bahagia. Jadi tadi yang pertama makan batang buah, yang lalu bakaruah. Yang nomor 3, Bang, tajiri rasuah. Berak lancar, Bang. Tidak ada penyakit. Nah, jadi itu bahagia. Nah, tapi yang 3 ini katanya, yang ketiga ini tidak akan ada gunanya kalau yang keempat nggak dijalankan, nggak ada. Ya, apa itu? Nah, ini tak usah aku terjemahkan. Nan kete itu amuah, katanya. Yang kecil tuh mau saja, katanya. Bang, panjang cerita, ya. Jadi waktu kita sempit, ya. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Dipada-padain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.